Sangat jauh berbeda dengan sang presiden. Indonesia juga sedang menghadapi problem yang sama tuh. Narasi sosialisme diucapkan oleh Presiden Prabowo. Tapi pertanyaannya, apakah menteri-menteri ini paham tentang narasi sosialisme? Termasuk Menteri Keuangan, paham nggak? Menahan anggaran daerah itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kritik Pak Purbaya, bukan sebagai person, tapi sebagai pembuat narasi yang tidak peduli pada kehidupan rakyat. Tentu Pak Purbaya punya alasan. Kepala daerah itu uang dari pusat disimpan di perbankan untuk dapat bunga tuh. Ya, hukum kepala daerahnya bukan rakyatnya yang dibuat terlantar. Kan logikanya begitu. Uang yang tiba di pemerintah pusat adalah kumpulan dari uang rakyat daerah. Kalau kebijakannya salah, perbaiki kebijakannya, bukan memotong anggaran itu. Sekarang coba kita lihat, narasi daerah itu adalah mau berontak pada pemerintah pusat karena anggaran tidak turun. Berapa jumlah kabupaten kota, berapa? 300, 400 kabupaten kota yang mampu berdiri di atas kaki sendiri berdasarkan pendapatan asli daerah, cuma ada 4 kabupaten. 2 di Bali, Gianyar sama Badung, 1 Banyuwangi, 3 adalah Bekasi. Cuma 4 kabupaten itu yang bisa hidup dengan PAD-nya. Selebihnya mesti ada transfer. Jadi kesalahan Pak Purbaya adalah menganggap semua itu sama. Enggak, cuma 4 yang mampu untuk mandiri. Itu artinya ada narasi yang tidak dipahami oleh Menteri Keuangan, yaitu hak rakyat daerah. Hak rakyat daerah terhadap keuangan pusat yang diambil dari pendapatan korporasi daerah, pajak daerah, kan itu intinya. Jadi narasi keadilan, literasi keadilan hendak kita kuatkan dalam isu-isu yang menyangkut isu publik. Oke. Saya bab satunya bagian itu supaya kita terbuka mengatakan bahwa ada problem dengan narasi keadilan pada bangsa ini. Sekarang saya masuk pada isu yang lebih lengkap atau lebih spesifik, yaitu apa sebetulnya problem kita negeri ini sehingga kemampuan literal dan naratif kita itu nomor 3 di dunia dari bawah. Bayangkan waktu Bung Karno mengucapkan Pancasila, kita bongkar hari ini isi Pancasila. Itu adalah kumpulan pikiran dunia yang kemudian dikemas secara ringkas, dikemas secara tajam bermutu dalam bentuk 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, itu debat filosofis panjang selama abad pertengahan di Eropa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, debat di Komintern. Partai Komunis berdebat dengan Partai Liberal. Narasinya dibaca oleh Bung Karno. Persatuan Indonesia itu tema nasionalisme, kesatuan itu tema di dalam filsafat Immanuel Kant. Bertemu dengan filsafat Sun Yat-sen tentang nasionalisme itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam segala macam demokrasi, itu adalah percakapan abad 20 tentang hak rakyat untuk memerdekakan pikirannya sendiri dan merasa setara di depan kekuasaan. Semua itu narasi dunia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu narasi Marxisme. Dibaca oleh Bung Karno, diperdebatkan dengan Tan Malaka, diulas oleh Sultan Syahrir, dimasukkan prinsip Islam oleh Nasir, Buya Hamka. Kita kaya dengan narasi. Kenapa sekarang narasi kita berhenti? Semua orang merasa paham tapi tidak mampu untuk mengucapkan dalil bahwa dia paham. Itu namanya pura-pura paham atau fura-fura faham alias fufu-fafa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.